Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda Madani dimanapun kamu berada. Valeria berharap siang hari ini kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga karena seperti biasa ya, di edisi hari ini Kamis 31 Agustus 2023, Radio Madani FM bekerja sama dengan Rumah Sakit Aisyah dengan bincang sehatnya. Oke, di hari terakhir bulan Agustus ini, semoga kita semuanya selalu bahagia dan semangat untuk menapaki di bulan-bulan berikutnya. Karena apa? Ya karena mungkin segala kemeriahan sudah kita lewati, sudah kita lalui bersama-sama, dan tiba saatnya mungkin nanti kita akan mencoba fokus kembali ya untuk beberapa poin yang menjadi incaran kita. Di lintas siar Jalan Tol nomor 48 Bojonegoro, kita akan terhubung langsung nanti dengan seorang narasumber yang sudah hadir bersama Valeria di kesempatan siang hari ini, perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang siap berbagi informasi seputar kesehatan. Nah, telah hadir bersama kita ada Bapak Abdullah Aziz AMTE selaku staf pemeliharaan sarana dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana tema yang kita angkat untuk kesempatan siang hari ini adalah kalibrasi alat kesehatan menjamin keselamatan pelayanan. Nah, insan muda Madani, bagi kamu yang mau join bertanya-tanya seputar tema kita, bisa saja langsung nanti telepon di satu layanan saja yang bisa kita fungsikan di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Oke, kayaknya udah pada gak sabar gitu ya untuk membahas seperti apakah tema yang bakal kita angkat. Namun sebelum itu kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir, Bapak Abdullah Aziz AMTE. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, panggilannya Pak Abdullah atau Pak Aziz? Pak Aziz ya. Oke, Pak Aziz, sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa nih, dari Jaga langsung ke sini ya. Iya. Oke, nih Pak Aziz, tema yang kita angkat adalah kalibrasi alat kesehatan menjamin keselamatan pelayanan. Nah, kalau mungkin kita ketahui ya, di beberapa tempat khususnya di layanan kesehatan pasti banyak sekali alat-alat kesehatan yang harus normal penggunaannya, harus tepat hasilnya, karena semua itu menunjang untuk diagnosa dari seorang dokter gitu ya, benar. Jadi untuk menunjang itu semua pasti kita tahu nih ada istilah yang namanya kalibrasi. Nah, Valeria jadi penasaran nih sebenarnya, kalibrasi itu apa? Kalau dilihat-lihat dari kalibrasi, jangan-jangan ada unsur-unsur sungai, nggak mungkin juga, karena ini ada unsur kesehatannya gitu. Iya. Nah, supaya nggak salah paham nih ya insan muda Madani yang ada di rumah, bisa dijelaskan seperti apakah kalibrasi itu? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya bersama Radio Madani dan RSA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mengenai kalibrasi alat-alat kesehatan, yaitu bertujuan untuk menjamin keselamatan juga pelayanan pasien. Ada beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan hal tersebut, Mbak. Dan juga ini suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh sebuah instansi seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, atau pelayanan kesehatan secara pribadi, dokter mungkin, yaitu bidan mungkin di rumah, itu juga harus menerapkan sistem kalibrasi pada alat kesehatan ini. Karena di suatu rumah sakit itu baik negeri ataupun swasta, maka kalibrasi terkait dengan alat medis ini juga menjadi hal yang harus wajib dilakukan. Betul. Terkait dengan kalibrasi rumah sakit, akreditasi rumah sakit misalkan, itu menjadi suatu parameter untuk suatu Pokja, yaitu Pokja MFK namanya, yaitu manajemen fasilitas dan keselamatan. Kalau itu tidak dilakukan, maka tolak ukurnya karena ini, maka tidak akan lolos Pokja tersebut. Okay. Terus beberapa regulasi yang mengatur terkait dengan undang-undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu memberikan hak pada setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, pelayanan kesehatan yang diperlukan tersedianya alat kesehatan yang berkualitas, yaitu alat kesehatan yang terjamin ketelitian, ketepatan, dan keamanan penggunaannya. Jadi alat kesehatan itu harus memiliki namanya performance yang ketat, antara lain ketelitian, akurasi, kepekaan, sensitivity, kemudian reproduksibilitas dan aspek keselamatan, yaitu safety aspek, sehingga dalam penggunaannya akan selalu siap pakai dan memiliki standar teknis pemakaian peralatan kedokteran. Resiko jika alat medis itu tidak dilakukan pengujian atau kalibrasi, yaitu mempunyai keluaran output tidak tepat, Mbak. Jadi akan menyebabkan kurang tepatnya hasil diagnosa dan dosis terapi yang akan diberikan oleh dokter atau maupun asisten dokter. Begitu pula alat kesehatan yang tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu dan tidak pernah dilakukan pemeliharaan, itu akan menyebabnya turunnya tingkat kendala alat tersebut. Keamanan juga tidak akan terjamin dan kondisi alat juga tidak akan terkontrol. Betul. Berkaitan dengan tuntutan global dalam mutu pelayanan kesehatan, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang perlindungan konsumen. Maka alat kesehatan yang dipergunakan pada sarana pelayanan kesehatan agar tidak berisiko, merugikan, menerima jasa pelayanan kesehatan wajib untuk dilakukan pengujian dan kalibrasi, baik secara berkala sesuai dengan jenis alat kesehatan, seperti itu. Ada lagi undang-undang yang mengatur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Pasal 11 yaitu telah memberikan mandat yang tegas bahwa dalam suatu sistem pemerintahan diperlukan adanya aparat pengawas internal pemerintahan yang efektif, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Pasal 4 ayat 1 juga sama, pasal 6 ayat 1, 2, dan 3, dan juga ada pasal 9 ayat 1 dan 2. Itu salah satu di antara regulasi yang harus diterapkan oleh sebuah instansi rumah sakit, baik negeri, swasta, terus kemudian puskesmas maupun klinik-klinik kesehatan. Jadi itu kira-kira regulasinya yang harus diterapkan. Oke, dan semua itu sudah dilaksanakan, sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana notabene Rumah Sakit Aisyah ini merupakan salah satu rumah sakit terbesar gitu ya, yang Swasta harus terbesar, menjalankan, iya betul banget, rumah sakit favorit, rumah sakit idaman kayak gitulah bisa dikatakan ya. Jadi semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pun sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro guna menjamin keselamatan daripada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Nah, terkait dengan performa dari alat-alat yang harus dikalibrasi, ini tadi Pak Aziz sudah menyampaikan bahwa itu berkaitan dengan ketelitian, kepekaan, kemudian ada sensitivitas gitu ya, akurat hasil, juga ada keselamatan juga untuk kedepannya nanti gitu. Nah, berarti semua peralatan kesehatan yang sudah ada di rumah sakit itu rata-rata harus terkalibrasi gitu ya? Iya, itu hukumnya wajib ain. Wajib ain ya? Wajib ain gitu. Jadi artinya bahwa alat-alat kesehatan itu sebagai penunjang pelayanan medis. Artinya bahwa diagnosa seorang dokter itu nanti akan terbantu dengan peralatan-peralatan tersebut. Betul. Maka
Jadi kalau seumpama peralatan ini tidak terkalibrasi atau tidak mempunyai nilai standarisasi, itu wah nanti takutnya dokter nanti menganalisa berbeda dengan jenis penyakitnya itu. Sekitar berapa persen nih Pak? Resitasinya dokter untuk memakai hasil dari ini kan harus sesuai dengan apa yang itu dilakukan dokter pada pasien tertentu, katakanlah tensimeter, katakan seperti itu. Pemeriksaan tensimeter itu sangat sederhana, dilakukan bisa kita sendiri pun bisa, tidak harus petugas medis kan seperti itu. Tetapi kembali lagi kepada mutu tensi itu sendiri, baik digital maupun manual. Karena pemeriksaan ini jika dilakukan salah dalam mendiagnosa, maka penanganannya pun juga akan salah. Kan seperti itu. Setuju. Katakanlah tensimeter yang sederhana itu bisa membahayakan pasien atau kita sendiri pada saat penggunaan. Tensi yang tidak standar, katakanlah seperti itu. Ternyata kita pakai mendiagnosa, ternyata darah kita itu hipertensi. Nah, akhirnya kita kan akan mengkonsumsi obat darah tinggi terus-menerus. Nah, ini hasilnya padahal darah kita itu normal seharusnya. Tetapi karena tensi kita itu tidak terkalibrasi dan tidak standar, maka kesimpulan dari pemeriksaan itu bahwa darah kita itu darah tinggi. Akhirnya kita mengkonsumsi obat-obat penurun darah tinggi ini, maka akan ngedrop kan darah kita. Nah, tentu ini padahal darah kepala pusing itu belum tentu dari darah tinggi atau darah rendah. Nggak punya uang juga bisa aja nih, pusing nih ya. Cuma ditensi salah alatnya, minum obat hipertensi padahal nggak punya duit gitu ya. Itu salah satunya bisa. Tapi juga bisa karena faktor yang lain, katakanlah asam lambung meningkat. Itu kan juga bisa menyebabkan kepala kita menjadi pusing. Nah, orang Jawa itu mengatakan masuk angin. Nah, itu kan bisa membuat pusing. Nah, itu kan juga harus diobati asam lambungnya. Bukan terus darah atau tensi kita itu kita turunkan atau kita naikkan, kan seperti itu. Ya, jadi sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh benar-benar. Nah, kalau dari alat-alat kesehatan yang sederhana nih Pak, yang biasanya dimiliki oleh masyarakat luas, yang wajib dikalibrasi, semacam apa nih Pak? Tadi ada alat tensi. Ada tensimeter, ada tes gula darah. Oh, tes gula darah juga termasuk ya? Iya. Itu kan termasuk alat-alat penunjang medis, Mbak. Saya punya ini sudah berapa tahun ini ya. Belum saya kalibrasi nih ternyata. Harus dikalibrasi. Mungkin pada awal pembelian itu bisalah kita melihat QC namanya, quality control dari alat yang dikeluarkan itu oleh perusahaan. Itu jangkanya 1 tahun. Itu tapi ada kalau tidak ada faktor X, itu tidak ada masalah gitu kan. Tapi kalau pada saat 1 tahun ini ada faktor X, misal alat sering rusak, terus kemudian alat sering error, maka itu harus dilakukan perbaikan dan kalibrasi yang seperti itu. Jadi yang dimiliki masyarakat umum itu juga seharusnya sih ada nilai batas standarisasi penggunaan. Itu mulai dari pembelian itu katakanlah kalau aman normal jalannya ya 1 tahun seperti itu. Gitu. Nah, Insan Muda Madani kayaknya nih ya seru banget kan kalau kamu lagi pantau di 102,5 Radio Madani FM bersama Valeria, juga bersama Bapak Aziz. Tentu kamu akan bertanya-tanya nih, banyak sekali pertanyaan mungkin yang muncul di benak kamu, dan kamu bisa bertanya-tanya di satu layanan saja, 0353891788. Valeria buka sampai nanti pukul 3 sore, dan Pak Aziz kita akan break dulu sebentar. Kita akan kembali Insan Muda Madani setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana. Oke, selamat datang kembali dan selamat bergabung bagi kamu yang baru saja stay tune di 102,5 Radio Madani FM.
bersama Valeria dan juga Pak Aziz, perwakilan dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dengan tema kita di kesempatan siang hari ini adalah kalibrasi alat kesehatan menjamin keselamatan pelayanan. Nah, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Aziz tentang kalibrasi ya, walaupun belum semuanya, tapi masih tetap kepo gitu loh. Sebenarnya kalibrasi itu banyak yang bisa kita kupas di sini. Nah, di antaranya tadi seperti yang terakhir disampaikan, ada beberapa alat sederhana yang wajib juga dikalibrasi yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat kita. Di antaranya ada tensimeter, ada tes GDA gitu ya. Timbangan, Pak. Timbangan juga harus ya. ternyata ya. Ternyata timbangan itu juga kalau tidak terkalibrasi dengan baik juga kadang-kadang membuat penyesatan yang membahagiakan gitu ya. Tapi itu nanti kalibrasinya ada 2 jenis, ada timbangan yang untuk kesehatan, ada timbangan yang digunakan untuk perdagangan. Nah, itu nanti beda kalibrasi, itu nanti kalau satunya memang bisa dikalibrasi oleh lembaga BPFK, Balai Pengamanan Fasilitas Alat Kesehatan itu, atau dari lembaga lain yang sudah terakreditasi oleh KAN. Yang kedua, yang timbangan yang itu lain dari medis, itu di Tera. Di bagian apa itu? Di Tera itu ya, yang biasanya di pasar-pasar itu juga didatangi oleh mereka itu. Itu yang timbangan barang yang biasa kebanyakan dipakai oleh pedagang gitu ya. Oke, nah Pak Aziz nih, sejauh mana Rumah Sakit Aisyah ini menerapkan sistem kalibrasi untuk alat-alat kesehatannya? Sejauh ini, karena ini memang bagian dari kita ya, elektromedis, maka elektromedis sudah mempersiapkan atau menskedul jadwal terkait dengan kalibrasi alat. Bahwa Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini yang mempunyai alat kurang lebih 550 alat medis. Wow, luar biasa. Ya, ini bisa bertambah sampai 600 alat kemungkinan hampir, karena dalam tahun ini ada penambahan banyak alat-alat medis yang kita datangkan atau kita beli. Nah, ini kurang lebih sekitar 550 sampai 600 alat lah yang ada kita punya. Tapi waktu tahun 2022 itu kita jadwalkan ada 550 alat yang harus dikalibrasi. Dan itu sudah kita laksanakan dan kita anggarkan untuk Rumah Sakit Aisyah dalam kalibrasi alat kesehatan itu sekitar 150 juta rupiah. Wow. Itu dalam 1 tahun. Ya, seumpama dikatakan kos yang kita keluarkan dibilang mahal, ya tidak sedikit memang. Tapi itu semua kita lakukan di samping adanya regulasi dari pemerintah. Juga untuk keamanan dan keakurasian alat-alat medis dalam menunjang pelayanan medis untuk pemeriksaan ke pasien yang berobat ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Artinya bahwa gini Mbak, jadi warga atau masyarakat Bojonegoro itu jangan khawatir kalau berobat atau memeriksakan diri kesehatan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, karena semua alat-alat medis yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu sudah kita kalibrasi semuanya. Seperti itu. Aman untuk digunakan gitu. Ya, karena memang standarisasi kita itu kan kemarin kita akreditasi paripurna. Iya, luar biasa. Nah, itu kan sudah menjadi catatan yang baik buat rumah sakit kita, maka fasilitas pun harus selalu kita tingkatkan dalam melayani pasien untuk berobat ke rumah sakit kita. Jadi jangan sampai ada namanya malpraktek seperti itu yang terjadi nanti alat labnya ini kan yang paling urgent itu kan alat labnya juga itu kan juga setiap tahun itu kan juga kita jadwalkan untuk kalibrasi. Karena tanpa adanya kalibrasi maka alat lab itu tidak akurat dan hasilnya nanti juga tidak maksimal seperti itu. Betul. Nah, bagaimana dengan alat-alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro apabila sudah
dilakukan kalibrasi, tapi ternyata ada beberapa alat yang mungkin uh, sudah pensiun lah, ibaratnya tidak dipakai lagi. Nah ini uh, apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro terhadap hal seperti itu? Oh iya, jadi gini, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan itu, pertanyaannya mungkin seperti ini, Mbak. Kapan kalibrasi alat-alat kesehatan itu harus dilakukan? Betul, bisa Nah jadi itu. begitu. Ya. Nah, alat kalibrasi itu dilakukan pada saat pertama kali itu kita awal pembelian alat baru itu dalam sebuah instansi itu ada namanya petugas elektromedis atau biasa disebut dengan ATEM, ahli teknik elektromedis kan seperti itu. Ya seperti kita ini yang melakukan itu kita harus memeriksa dahulu apa yang namanya sertifikat izin edar alat atau yang disebut LOA, legal manufaktur katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua, alat itu disertai dengan QC, namanya quality control. Terus kemudian yang selanjutnya adalah surat garansi alat. Dan yang terakhir adalah setelah alat itu terlengkap, maka harus ada surat uji fungsi alat. Jadi alat itu harus diuji fungsikan di rumah sakit kita sebelum kita laksanakan untuk pelayanan ke pasien. Maka jika komponen itu sudah terpenuhi, maka awal sampai atau hingga 1 tahun ke depan itu alat itu tidak usah dikalibrasi karena memang sudah dikalibrasi oleh vendor atau perusahaan alat tersebut. Tetapi kalau sudah pemakaian 1 tahun ke depan, maka harus ada namanya kalibrasi. Karena waktu 1 tahun ini kan relatif panjang, katakan seperti itu. Maka kinerja alat pun kita tidak mengetahui apakah kinerjanya merosot atau naik kan gitu. Kata semangat akhirnya naik kan gitu. Makanya harus kita lakukan inspeksi dengan kalibrasi. Dan itu nanti akan ada namanya stiker dari BPFK itu atau dari PT yang sudah tersertifikasi akreditasi oleh KAN itu, tempel di situ ada stiker layak pakai, itu warna hijau, Mbak. Oh, ada kodenya sendiri-sendiri gitu ada ya. Stiker kecil itu dari BPFK atau dari BP mana itu bahwa layak alat ini adalah sudah terkalibrasi dan layak pakai, gitu. Layak pakai gitu kan. Tetapi kalau alat itu sudah terkalibrasi tapi tidak layak pakai, itu nanti akan ditempeli stiker warna merah. Artinya itu larangan sudah tidak bisa dipakai untuk alat pensiun, waktunya pensiun ini. Penunjang medis untuk dilakukan pemeriksaan ke pasien. Terus kemudian pertanyaannya tadi menyambung pada terus kalau memang sudah dikalibrasi, tetapi alat ini tidak sesuai dengan standarisasi kinerja alat. Nah itu yang harus dilakukan adalah pertama itu kita harus menghubungi vendor atau perusahaan yang memang awal bekerjasama dengan kita seperti itu. Nah kemudian kita meminta bantuan untuk kalibrasi internal alat untuk dikembalikan ke mode standar pabrik kan seperti itu. Terus yang kedua, pada kasus alat tertentu bisa pengadjustment atau diatur lagi sesuai dengan parameter tertentu sehingga nilai resistensinya yang berkurang atau berlebih bisa kembali normal atau standar lagi. Kemudian kalau sudah diinjas, dikalibrasi ulang lagi untuk uji layak pakai atau tidak layak pakai. Kalau yang ketiga ini, Mbak, jika alat sudah tidak bisa diperbaiki atau alat hidup tetapi sudah tidak standar, ya kita ajukan lah, kita ikhlaskan, kita ajukan ke manajemen untuk pengajuan penghapusan atau penghapusan alat medis tersebut. Jadi kita tidak ngawur alat balopus alatnya urip katakanlah seperti itu, tapi apa wis dipakai terus ini kan ngawur namanya, padahal sudah tidak layak ini untuk digunakan. Nah, ini. Jadi memang standar dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini memang sudah luar biasa dengan akreditasi
paripurna Iya. gitu ya, nggak perlu diragukan lagi, apalagi tentang alat-alatnya. Oke Pak Aziz, kita akan break lagi. Iya. Kita akan mendengarkan untuk adzan asar daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Jangan kemana-mana. Oke, selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Valeria dan di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tengah nomor 48 Bojonegoro. Waktu di Madani FM menunjukkan pukul 14:57. Kebersamaan kita masih ada beberapa menit ke depan ya. Namun jangan khawatir, masih ada poin-poin penting terkait tema kita di kesempatan sore hari ini yang bakal kita kupas tuntaskan. Oke Pak Aziz, tadi yang disampaikan Pak Aziz bahwa semua alat medis yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah layak pakai dan semuanya sudah terkalibrasi, sudah aman, sehingga kita sebagai masyarakat Bojonegoro tidak perlu ragu lagi gitu, tidak perlu was-was gitu, gimana nanti tentang peralatannya kira-kira nih akurat nggak gitu ya, karena kadang-kadang tidak hanya di satu tempat saja, bahkan di tempat lain pun kadang-kadang muncul keraguan semacam itu. Iya, jadi saya sebagai penanggung jawab alat-alat medis, Mbak, bahwa alat-alat medis yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu sudah semua terkalibrasi. Artinya bahwa penjadwalan ini selama 1 tahun itu rutinitas, bukan hanya kontinuitas apa namanya itu. Waktu-waktu tertentu. Iya, tidak sudah rutin tapi ya. kita rutin penjadwalannya kita Iya. itu. Jadi karena ini sudah menjadi, yaitu tadi yang pertama memang ada regulasi terkait dengan aturan perumah sakitan oleh pemerintah. Yang kedua memang kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesembuhan dan pasien yang berobat ke rumah sakit itu. Maka saya dan rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terus kemudian alat-alat medis yang kita gunakan untuk pelayanan kepada rumah sakit, kepada pasien itu kita kalibrasi dan kita maintenance rutinitas seperti itu. Oke. Nah, ternyata nih kita udah di penghujung waktu nih ya. Ternyata 1 jam tuh sebenarnya kurang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Valeria yakin suatu saat nanti Pak Aziz bakal datang lagi ke Radio Madani FM dengan memberikan pencerahan lain seputar prasarana di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Sebagai closing statement nih Pak, silakan ada yang mau disampaikan kepada insan Madani. Closing statement bahwa untuk alat-alat yang ada di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro khususnya itu bahwa semua alat itu sudah sesuai dengan standarisasi nasional. Artinya regulasi pemerintah sudah menetapkan, Rumah Sakit Aisyah pun telah melaksanakan, dan insya Allah aman untuk digunakan oleh masyarakat umum yang hadir dan datang ke kita untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengobatan kepada Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Bahwa alat-alat penunjang pelayanan medis yang kita laksanakan ini terus akan kita tingkatkan terkait dengan pelayanan baik di poli ataupun di rawat inap atau di ruang operasi, semua itu akan kita modernkan seperti itu, Mbak. Ini rencana dari Rumah Sakit Aisyah akan membuat ruang operasi yang standar internasional gitu. Ada 5 ruang operasi nanti yang disediakan di situ dengan peralatan yang serba canggih. Ini mudah-mudahan ini bisa terlaksana pada tahun-tahun depan, ini sudah direncanakan seperti itu. Artinya bahwa peralatan yang dipunyai oleh rumah sakit internasional pun nanti kita akan mempunyai juga di Rumah Sakit Aisyah seperti itu. Sampai nanti pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita sudah mempunyai alat operasi batu empedu tanpa pembedahan, itu juga kita sudah punya di sini. Wow, luar biasa. Standarnya sudah mulai naik-naik terus gitu ya. Terus kita upgrade betul banget. Nah, itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bojonegoro karena memang
kalau di dalam kota aja ada gitu, ngapain Iya. kita mesti keluar kota gitu, apalagi ini bersangkutan dengan kesehatan kita ya. Kalau Iya. memang di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu selalu berbenah, selalu bertambah fasilitasnya, sehingga nanti animonya juga akan semakin naik nih untuk Iya. pengguna jasa layanan kesehatan ini Iya, gitu ya. apalagi kemarin pada hari apa Rabu baru kita ada visitasi untuk alat HD hemodialisa, Hemodialisa. cuci darah. Ini kita siapkan untuk 4 alat. Wow. Karena memang di rumah sakit di Bojonegoro ini yang punya alat hemodialisa itu hanya rumah sakit umum saja. Betul. Itu jumlahnya hanya 30. Dan pasien-pasien yang cuci darah itu sampai antri, Betul. kemudian sampai harus keluar kota. Nah, itu makanya Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini membantu masyarakat jangan sampai nanti berobat itu kesusahan gitu. Betul banget. Maka Rumah Sakit Aisyah berusaha untuk memberikan pelayanan cuci darah ini. Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa beroperasi, alat semua sudah lengkap, peralatan sudah lengkap, tinggal izin yang nanti turun kemarin sudah divisitasi oleh badan atau lembaga yang menangani itu, oleh surveyor dan sebagainya, dan sudah ada lampu hijau di situ. Artinya bahwa kita sudah siap untuk action, gitu kan, membantu masyarakat Bojonegoro cuci darah di kota Bojonegoro. Oke, sangat luar biasa, dan semoga saja bulan ini ya, bulan depan sudah mulai bisa beroperasi gitu. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Aziz atas kehadirannya di studio Radio Madani FM, sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa terhadap pelayanan sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit Aisyah ya. Semoga apa yang menjadi visi dan misi nanti bisa tercapai dan masyarakat Bojonegoro bisa menggunakan layanan kesehatan semaksimal mungkin di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tapi jangan lupa Mbak, tentu doa kita itu semua masyarakat Bojonegoro selalu sehat, sentosa, sehat selalu. Iya, betul banget. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan, betul. Betul. Oke, insan muda Madani dimanapun kamu berada, perjumpaan kita untuk hari ini saya sudah. Terima kasih untuk semuanya saja. Sampai ketemu lagi di pekan depan, tentu saja hanya di 102,5 Radio Madani FM. Fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.